Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa makin susah aja gitu memilah mana informasi yang beneran asli di tengah lautan digital sekarang ini? Iya, iya. Rasanya kok di mana-mana ada aja berita bohong, terus kemarahan yang sengaja dibuat-buat, belum lagi iklan-iklan yang ya menjebak lah. Betul. Dan data juga nunjukin kan, katanya kepercayaan kita ke banyak institusi, media, bahkan ke raksasa teknologi itu lagi rendah-rendahnya. Hmm, Ini jadi tantangan besar kan, apalagi kalau kita misalnya pengen meyakinkan orang lain tentang sesuatu. bener banget. Di tengah skeptisisme yang tinggi kayak gini, pendekatan persuasi yang lama itu loh, yang mungkin ngingetin kita sama penjual mobil bekas yang licin, atau motivator yang terlalu semangat, Haha, iya, iya. itu seringkali malah jadi bumerang sekarang. Orang udah lebih kebal gitu. Nah ini dia, materi yang kita bahas kali ini tuh menawarkan perspektif yang menurut saya cukup beda. Namanya persuasi yang penuh perasaan atau soulful persuasion. Soulful persuasion ya, menarik. Ini bukan soal trik-trik gitu, tapi lebih ke akarnya tuh di karakter. Dan fondasinya yang bakal kita bedah habis-habis hari ini, dari bab 1, judulnya Turn and Face the Strange adalah keaslian diri. Oke. Jadi pertanyaannya kan, apa sih artinya jadi otentik di zaman sekarang? Dan kenapa ini kok jadi penting banget buat persuasi? Nah, misi kita di sini dalam pembahasan ini yaitu menggali pilar pertama dari pendekatan ini. Jadi persuasi yang penuh perasaan ini intinya bukan mendorong orang, tapi menarik mereka. Menarik ya, bukan memaksa. Berani nunjukin sisi unik kita, bahkan yang mungkin dianggap aneh. Oke. Mari kita langsung aja deh masuk ke intinya. Salah satu gagasan yang paling kuat nih dari bab ini. Persuasi yang paling efektif itu seringkali bukan soal adu data atau argumen doang, tapi lebih ke siapa diri Anda, karakter personal kita. Nah, kalau dikaitin sama krisis kepercayaan tadi, ini jadi masuk akal banget nggak sih? Masuk akal banget. Karakter itu kan ngebangun fondasi kepercayaan. Sesuatu yang argumen aja tuh susah buat goyahin kalau fondasinya udah kuat. Benar. Logika mungkin bisa meyakinkan otak kita sesaat ya, tapi karakter seseorang itulah yang bikin kita tertarik buat dengerin, buat mempertimbangkan sudut pandangnya. Iya. Kita itu secara naluriah lebih nyaman, lebih kebuka sama orang yang kita anggap tulus, punya integritas gitu. Persuasi yang beneran berhasil itu melibatkan hati, bukan cuma kepala. Penulisnya bahkan bilang gini, orang yang persuasif itu adalah tipe orang yang kita pengen setuju sama dia. Menarik itu. Ada sesuatu dalam diri mereka, entah kejujurannya, semangatnya, atau keunikannya, yang bikin kita secara sukarela pengen ada di tim mereka. Bukan paksaan sama sekali, tapi lebih ke daya tarik. Betul. Dan langkah pertamanya buat bangun karakter persuasif itu ya ini. Menurut bab ini, merangkul keaslian diri. Konsep jadilah diri sendiri ini emang kedengaran klise banget ya. Klise ya, Tapi di sini maknanya lebih dalam gitu. bukan sekedar santai aja gitu ya. Tapi justru keberanian buat nggak nutup-nutupin keunikan kita. Bahkan hal-hal yang mungkin kita anggap, wah ini aneh nih. Persis. Contoh utama yang diangkat di sini kan David Bowie. Materi ini nunjukin gimana Bowie itu terus-terusan bertransformasi. Ada Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Thin White Duke. Tapi di setiap wujudnya itu, dia selalu kerasa banget original dan autentik. Iya ya. Nggak kayak lagi main peran aja ya, tapi dia jadi peran itu. Benar. Dan yang menarik dari Bowie ini, dia kan nggak nyoba jadi tiruan orang lain yang udah sukses. Nggak berusaha jadi kayak Mick Jagger atau Bob Dylan gitu. Dia justru menggali ke dalam dirinya sendiri terus nyiptain sesuatu yang benar-benar baru. Jadi David Bowie yang pertama dan satu-satunya, dia dobrak banyak banget kategori. Musik, gender, fashion, justru itu yang bikin dia memikat banget dan berpengaruh. Dan dampaknya itu bukan cuma ke musiknya aja ya ternyata. Keberanian Bowie jadi dirinya sendiri, itu kayak ngasih izin buat orang lain ngelakuin hal yang sama. Sumber ini nyebutnya mengibarkan bendera keanehan mereka, atau fly their freak flag. Iya, istilah yang bagus itu. Keaslian radikal Bowie ini, kata penulisnya, itu inti dari daya tarik dan kekuatan persuasifnya dia. Dia nggak minta maaf karena beda. Tapi pertanyaannya, kenapa sih keaslian ini kok dampaknya bisa kuat banget? Nah, materi ini ngacu ke gagasan kalau kita tuh punya semacam detektor omong kosong gitu di alam bawah sadar. Detektor omong kosong, gimana tuh?
Ada riset menarik, kayak yang dilakuin Brinke, Stimson, sama Kearney. Mereka menunjukin kalau reaksi bawah sadar kita pas ngelihat orang bohong, misalnya di video interogasi gitu, Oke. itu seringkali lebih akurat daripada penilaian sadar kita. Artinya, kita tuh kayak bisa ngerasain ketidakjujuran, walau mungkin nggak tahu persis di mana letaknya. Wah, jadi kalau kita autentik, kita kayak lolos gitu dari radar bawah sadar itu, dan pesan kita jadi lebih gampang diterima. Tepat sekali. Pas kita otentik, kita jadi lebih relatable, orang merasa nyambung. Terus memorable, lebih gampang diingat. Dan yang paling penting, lebih trustworthy, bisa dipercaya. Masuk akal. Lebih dari itu, berani nunjukin keunikan Anda, misalnya hobi ngoleksi perangko lama, atau suka banget sama film sci-fi, itu sebenarnya sinyal kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu sendiri kan persuasif banget. Oh iya, iya. Penulisnya ngasih contoh tuh gimana dia lebih dihormati pas jujur aja nggak suka wine daripada pas dia pura-pura nikmatin biar kelihatan berkelas. Nah, ini poin penting. Tapi sumbernya juga ngasih peringatan keras nih. Jangan jadiin ini sekedar taktik. Nah, itu dia. Keunikan yang dipamerin cuma buat manipulasi atau jualan doang, biasanya bakal kecium juga palsunya. Keaslian itu harus datang dari dalam, bukan topeng. Setuju banget. Keaslian yang dipaksain itu jatuhnya aneh, malah kontraproduktif. Nah, buat ngelatih otot keaslian ini nih, sumbernya nyaranin pendekatan 3 langkah praktis. Apa aja tuh? Kesadaran, awareness, terus analisis, analysis, sama adaptasi, adaptation. Langkah pertamanya ya mulai sadar dulu. Perhatiin momen-momen kecil pas kita nggak sepenuhnya jujur sama diri sendiri atau orang lain. Contohnya gimana? Misalnya, ketawa sopan pas dengar lelucon yang menurut kita nggak lucu sama sekali. Atau pura-pura antusias ngomongin cuaca. Atau nahan diri nggak ngasih opini karena takut beda sendiri. Wah, kalau dipikir-pikir, sering banget ya kejadiannya. Momen-momen kecil yang kita anggap sopan santun, tapi sebenarnya sedikit ngikis keaslian kita. Persis. Nah, setelah sadar, langkah kedua, analisis. Kenapa sih kita ngelakuin itu? Takut apa? Terus, gimana ya respons yang lebih jujur tapi tetap bijaksana di situasi kayak gitu? Oke, direnungin gitu ya. Iya. Baru langkah ketiga, adaptasi. Secara sadar nyoba buat respons lebih otentik di kesempatan berikutnya. Tangkep diri kita sebelum otomatis jadi nggak tulus lagi. Kayak belajar main piano lah. Awalnya kaku, butuh usaha, tapi lama-lama kan jadi lebih natural. Menarik, menarik. Ngomong-ngomong soal kepercayaan diri yang terpancar dari keaslian tadi, bab ini juga ngebahas gimana cara kita ngomong itu ngaruh banget ke persepsi orang. Banget. Ada studi menarik dari Price dan Stone yang dibahas. Mereka bikin 2 analis keuangan fiktif. Rekam jejak prediksinya sama persis. Bedanya, Apa tuh bedanya? yang satu selalu nyatain prediksinya dengan tingkat keyakinan yang tinggi banget. Misalnya, 99% yakin, lawan 84%, gitu. Sementara yang satunya lebih moderat. Oh, oke. Terus hasilnya? Hasilnya lumayan mencolok. Peserta studi secara konsisten lebih milih analis yang super pede tadi. Padahal bukti objektivitasnya sama aja. Wow. Ini nunjukin betapa menariknya si keyakinan itu sendiri ya. Apalagi kalau kita dihadapin sama pilihan yang kelihatannya setara. Tapi, nah disinilah nuansanya jadi penting banget. Sumber ini nekenin kalau nasehat jadilah percaya diri, itu bisa bahaya kalau artinya pura-pura pede. Ah iya. Yang lebih efektif itu belajar mengekspresikan keyakinan yang emang kita punya dengan cara yang lebih kuat dan meyakinkan. Jadi bukan soal acting ya. Bukan soal malsuin perasaan, tapi soal milih bahasa yang benar-benar nyerminin keyakinan kita. Salah satu saran paling praktisnya, ilangin yang namanya bahasa tak berdaya atau powerless speech. Bahasa tak berdaya. Contohnya gimana tuh? Saya jadi kepikiran, kita kan sering banget ya dengar atau malah pakai frasa-frasa kayak mungkin, sepertinya, semacam, saya rasa, saya bisa salah sih, saya cuma merasa. Ini mungkin ide konyol tapi... Nah, itu dia semua. Belum lagi basa-basi pembuka kayak, bolehkah saya sedikit bertanya? Atau, saya coba sampaikan ide ini ya. Kenapa sih ini jadi masalah? Karena tanpa sadar ya, bahasa kayak gitu tuh nyiratin keraguan, ketidakamanan. Ini bikin pesan kita, sehebat apapun isinya, jadi kedengaran kurang meyakinkan. Kurang penting gitu di telinga pendengar. Kita kayak minta maaf duluan karena punya pendapat. Padahal kalau emang beneran yakin sama sesuatu, kenapa nggak disampain aja langsung dan tegas?
Jadi, ini bukan soal jadi arogan atau gimana ya, tapi lebih ke kejelasan dan ketegasan aja pas ngomong. Persis, ini soal nyelarasin bahasa kita sama tingkat keyakinan internal kita. Sumbernya ngasih contoh bagus. Daripada bilang, ya menurut saya pribadi sih kalau boleh jujur, saya merasa Beyoncé itu mungkin salah satu penampil live terbaik sepanjang masa, setidaknya itu opini saya ya. Panjang banget itu. Panjang dan bertele-tele kan, kenapa nggak bilang aja lugas, Beyoncé adalah penampil live terbaik? Toh udah jelas itu opini kita, nggak perlu ditambahin banyak pelembut kalimat yang malah ngelemahin pernyataan kita. Bener duga ya, penulis buku ini malah cerita pengalaman pribadinya pas ngerasa gagal di wawancara TV gara-gara nggak sadar kebanyakan pakai bahasa tak berdaya ini pas bahas iklan Super Bowl. Oh iya? Iya, pesannya jadi nggak nyampe dengan kuat gitu. Ini nunjukin banget ya, betapa hal kecil kayak pilihan kata itu bisa gede dampaknya. Banget. Dan lagi-lagi nih, buat ngubah kebiasaan ini, pendekatan 3 langkah tadi berlaku lagi. Kesadaran, mulai perhatiin deh, atau rekam diri sendiri pas ngomong. Oke. Terus, analisis, identifikasi pola bahasa tak berdaya kita di mana aja. Lalu, adaptasi, latih diri gantiin kalimat itu dengan yang lebih lugas dan percaya diri pas kita emang yakin. Butuh latihan emang, tapi hasilnya bisa signifikan. Menarik banget ya, gimana keaslian sama cara kita komunikasi ini nyambung erat banget. Nah, bab ini kemudian kayak menutup lingkaran gitu, balik lagi ke Bowie. Gimana tuh? Keaslian dia itu ternyata bukan cuma soal penampilan eksentrik atau gaya bicara doang, tapi juga soal punya pendirian yang akarnya tuh di nilai-nilai dia. Seni yang dia ciptain itu ekspresi jujur dari visinya dia, nggak peduli apa yang lagi ngetren. Ini melengkapi gambarannya ya. Jadi otentik itu bukan cuma soal berani nunjukin hobi unik atau ngomong apa adanya, Tapi, tapi juga soal berani ngambil sikap, berdasarkan prinsip dan nilai inti kita. Punya pendirian yang jelas, terus bertindak selaras sama itu bagian penting banget dari karakter yang kuat dan persuasif. Ini soal integritas dalam tindakan. jadi kalau kita coba rangkum nih, inti dari bab 1 ini ya, persuasi yang beneran nyentuh hati, yang soulful itu dimulainya dari dalam, dari berani jadi diri sendiri seutuhnya, Dengan segala keunikan. dan bahkan keanehannya. Terus, nyampainya dengan percaya diri yang tulus, nggak dibungkus ragu-ragu atau bahasa yang ngelemahin. Saya suka banget kutipan dari Sean McCabe yang dikutip di sini. Anda tidak akan pernah mempengaruhi dunia dengan mencoba menjadi seperti dunia. Wah, dalam itu. Pengingat yang kuat banget. Dan secara praktis, ya bab ini nyaranin 4 langkah kurang lebih. Pertama, berani tunjukin siapa diri Anda sebenarnya. Oke. Kedua, latih diri ngomong dan bertindak dengan percaya diri, terutama ngurangin bahasa tak berdaya tadi. Ketiga, cari panutan, kayak Bowie tadi, yang nginspirasi kita buat lebih otentik. Keempat, jalanin hidup sesuai nilai inti kita dan jangan takut ambil sikap kalau emang perlu. Nah, sekarang mari kita bawa ini ke Anda, para pendengar kami. Coba deh luangin waktu sejenak buat refleksi. Seberapa sering Anda ngerasa perlu nyembunyiin bagian dari diri Anda? Entah itu minat, opini, atau kepribadian. Karena khawatir nggak diterima atau dihakimi gitu ya. Iya. Pernah kepikiran nggak kalau justru sisi unik atau aneh Anda itu malah bisa jadi sumber kekuatan persuasif Anda? Di kerjaan kayak pas negosiasi gaji, atau bahkan dalam hubungan pribadi biar lebih jujur. Di area mana nih dalam hidup Anda bisa mulai coba praktekin 3 langkah tadi, kesadaran, analisis, adaptasi, buat jadi lebih otentik dan pakai bahasa yang lebih berdaya. Mungkin bisa mulai dari yang kecil dulu ya. Bisa banget. Minggu ini coba deh, nggak usah ketawa basa-basi kalau nggak lucu. Atau coba sampahin satu aja opini Anda dengan lebih lugas, tapi tetap sopan tentunya, pas Anda emang beneran yakin. Coba perhatiin apa yang terjadi. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini sedikit melampaui bab ini sih, tapi relevan banget. Materi ini kan nekenin banget keaslian individu. Iya. Tapi, kita kan hidup di dunia yang rasanya makin terkotak-kotak ya. Identitas kelompok seringkali lebih nonjol. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita nyeimbangin dorongan buat jadi diri sendiri yang otentik dan unik dengan kebutuhan mendesak buat nyari titik temu dan bangun jembatan sama orang atau kelompok yang pandangannya beda banget sama kita? Pertanyaan bagus tuh. Apakah kalau kita terlalu radikal merangkul keunikan, itu malah berisiko memperdalam jurang pemisah? Atau jangan-jangan
Justru itu kunci menuju dialog yang lebih jujur dan mendalam di tengah perbedaan. Sebuah pertanyaan yang kompleks ya. Mungkin bakal terjawab sebagian di bab-bab berikutnya nanti yang bahas soal empati dan kesamaan. Tapi untuk saat ini, pesan dari bab 1 ini jelas banget. Perjalanan menuju persuasi yang bermakna, itu dimulai dari keberanian buat menghadapi keunikan diri sendiri.